saudara, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita saat ini boleh bertemu lagi melalui ibadah online kita untuk Good Friday Service. Saya ucapkan Happy Good Friday buat semuanya. Biarlah hari ini boleh mengingatkan kita semua akan seorang pribadi yang begitu mengasihi kita sampai dia memberikan hidupnya dan mati untuk kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Ya, dia rela mati buat kita untuk memberikan kita hidup yang kekal, hidup yang baru, dan memberikan pengharapan. Amin. Biarlah saudara melalui salib Kristus itu saudara, hidup kita diberikan kemenangan. Mari saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian pembukaan kita. Karena salibmu, resapi setiap kata-kata pujian ini. Menaikkan pujian kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku
Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat New Joy berbakti di rumah masing-masing. Kita yakin bahwa Allah beserta, walaupun di tempat saudara, dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita merayakan penderitaan dan pengorbanan Tuhan kita. 1 Yohanes 1 ayat 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami boleh diingatkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, sehingga kami disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Penderitaan-Mu yang tidak terkatakan Tuhan. Tolong untuk kami selalu mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau. Tambah-tambah. Tiap hari bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan ibadah Jumat Agung kami ke dalam tangan-Mu. Kami memasuki ibadah kami dengan keyakinan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Pencipta langit dan bumi. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Puji Tuhan, kita semua manusia berdosa, saudara. Tapi ada satu yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yaitu darah Yesus. Amin, saudara. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Ada harapan, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Darah Yesus satu-satunya, saudara. Amin, saudara. Pegang itu, saudara. Ingat, pengorbanan Tuhan itu jangan disia-siakan. Dia menderita sedemikian rupa untuk menebus dosa kita. Biarlah setiap kita boleh menghargainya, boleh berusaha untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dia yang sudah menyucikan dosa kita menjadi putih seperti salju, membuang jauh-jauh, sejauh timur dari barat. Kita tidak bisa mengukur, tapi Dia melupakan semua itu, karena Dia sangat mengasihi kita sejauh timur. Sejauh
Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengampunan yang Engkau telah karyakan di atas kayu salib-Mu. Malam hari ini kami sekali lagi berkumpul dan bertemu di dalam kebaktian Jumat Agung. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau arahkan hati rohani kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan saja, supaya kami bisa merenungkan atas segala pengorbanan Tuhan di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita bertemu lagi di online kebaktian di kebaktian Jumat Agung malam hari ini. Seperti biasa kita berkumpul di gereja, tapi saatnya belum tiba. Jadi tetap Tuhan memberkati kita dalam pendengaran firman Tuhan, dan saya ingin sekali kita merenungkan atas kebaikan Tuhan yang Dia karyakan di kayu salib. Saya ingin memberikan satu pertanyaan, saudara-saudara. Apa yang baik dari Jumat Agung? Apa yang baik? Mengapa kita sebut Jumat Agung? Mengapa dikatakan baik? Padahal peristiwa Jumat Agung itu adalah peristiwa pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, sedang disalib. Peristiwa yang gelap dan suram, peristiwa mengenai penderitaan dan kematian bagi Yesus. Tetapi kita sebut Jumat Agung. Jumat Agung ini sangat penting, saudara. Ya, mengapa? Merupakan hari yang penting di dalam satu tahun sebelum kita masuk ke acara Paskah. Malah kalau boleh saya katakan, Jumat Agung adalah yang paling penting dari seluruh kejadian di dalam dunia. Sudah setuju? Paling penting dalam sejarah dunia. Mengapa? Karena ada karya Tuhan di kayu salib menyelamatkan orang-orang berdosa. Ya. Sehingga sejak Yesus mati lalu dibangkitkan, dan kita beriman dan kita mengerti dan kita percaya bahwa salib kebangkitan Tuhan Yesus itu menentukan seluruh ciptaan di dalam dunia ini. Ya. Ada satu perubahan yang sangat besar sekali, sehingga Rasul Paulus pun mengatakan, menganggapnya peristiwa ini adalah yang paling penting di dalam hidupnya. Yang paling penting di mana orang-orang bisa mendapatkan pengampunan dosa. Dan bukan itu saja, malah diteruskan akan mendapatkan kebangkitan daging. Ya, seperti yang ditulis di 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting, Paulus katakan, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sehingga Jumat Agung ini kita ingat, kita renungkan pada saat itu Yesus sedang menderita. Ya. Sedang berkorban untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satupun dari kita semua tidak berdosa. Kita lahir sudah ada di dalam dosa. Kita tidak pernah diajarkan oleh orang tua untuk berbohong, tetapi kita bisa berbohong. Ya. Di dalam dunia ini kita hidup di dalam dosa. Sehingga saudara bisa pikirkan dan bayangkan, kalau seandainya tidak ada orang yang bisa menyelamatkan kita, maka kita selamanya akan hidup dalam dosa. Tetapi kita bersyukur, ada satu oknum yang namanya Tuhan Yesus, Tuhan kita itu. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan bukan itu saja, saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu akan diikuti oleh perayaan Paskah
yang dimana dinyatakan merupakan satu kemenangan atas dosa dengan diberikannya kebangkitan untuk kita semua. Sehingga saudara-saudara, di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Siapa saja yang percaya kepada Dia mengalami kematian di dalam hidup yang lama, lalu mempunyai kebangkitan di dalam hidup yang baru, malah dibawa sampai ke arah yang kekal. Kalau Roma pasal 6 ayat 5 ditulis begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi apa yang Yesus alami? Penderitaannya, Dia mati untuk dosa-dosa kita, dan kita meninggalkan hidup yang lama, dan kita hidup di dalam anugerah keselamatan yang Dia berikan. Dan itu mempunyai arti yang sangat dalam untuk kita semua. Ya. Dan kita mengetahui tanpa Yesus kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Dan kita harus benar-benar merasakan bahwa kita dulu adalah orang berdosa. Karena kalau kita tidak mengerti kondisi kita yang dulu sebagai orang berdosa, maka kita tidak mempunyai pengertian atau tidak masuk akal mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita dulu adalah orang berdosa dan kita butuh pengampunan dari Dia, maka kita merasakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sangat penting di dalam hidup kita. Ya. Hidup manusia selalu ada di dalam penghukuman. Karena itu perlu ada orang yang bisa melepaskan dari hukuman itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan satu perbuatan yang agung di hari itu, dikatakan hari Jumat Agung, yang adalah baik tetapi mengerikan, tetapi juga memberikan sukacita. Ya, mengerikan karena Dia disalib, tetapi membawa sukacita karena kita boleh mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa. Karena Dia yang menggantikan kita itu merupakan seseorang, satu oknum yang sempurna, yang diberikan kepada semua bangsa-bangsa, bukan kepada kita saja, tetapi kepada bangsa-bangsa. Ya, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya boleh mendapatkan hidup yang kekal. Jadi merupakan satu keadilan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini saudara-saudara merupakan satu paradoks. Kalau saya ingin mau jelaskan kembali atau jelaskan lebih lanjut lagi mengenai Jumat Agung. Mengapa satu peristiwa yang begitu mengerikan, menyedihkan, tetapi kita katakan satu peristiwa yang agung, yang baik. Ya, merupakan satu paradoks, ada sesuatu yang berlawanan. Karena mengapa? Hari yang tampaknya merupakan kemenangan bagi kejahatan, tetapi malah sebenarnya merupakan pukulan yang mematikan bagi si jahat dalam rencana mulia Allah untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi kelihatannya si jahat menang, menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya di dalam pengorbanan itu malah Tuhan mengalahkan segala dosa-dosa di dalam dunia ini. Dan kita bisa melihat juga saudara, satu pertemuan yang agung. Mengapa pertemuan yang agung? Karena di dalam salib itu ada satu pertemuan antara penghukuman Allah dengan pengampunan Allah. Ya, ada satu pertemuan. Jadi sepertinya memang mengerikan tetapi membawa sukacita.
Kita melihat ada penghukuman, tetapi juga ada pengampunan. Ya. Sehingga akhirnya itu memberikan kedamaian untuk kita semua. Ya. Kita bisa merasakan damainya ilahi setelah kita diampuni oleh Dia. Dan kita mengerti bahwa Yesus menanggung dosa kita di hari Jumat Agung itu. Lalu di Ibrani 12 ayat 2 ditulis begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga Jumat Agung itu, saudara-saudara, menandai hari ketika Tuhan marah sekali, tetapi itu juga saatnya Tuhan berbelas kasihan untuk kita. Ya. Sehingga Jumat Agung benar bisa dikatakan merupakan hari yang sangat gelap dan sangat baik. Gelap tetapi baik. Ya. Dan kita berpikir sebagai manusia, seringkali kita berpikir, mengapa ya harus disalib? Mengapa harus melalui jalan salib? Apakah tidak ada jalan yang lain? Ya. Kalau di Perjanjian Lama tidak banyak atau tidak ada yang secara terus terang mengatakan tentang Tuhan Yesus. Ya. Tetapi di Mazmur 22 ayat 16 mengacu kepada Tuhan Yesus. Ditulis begini, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Padahal itu yang tulis Daud di Mazmur 22. Ya, sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib. Dan Rasul Paulus merujuk pada Yesus yang disalibkan di Galatia 3 ayat 13. Dia kutip ayat dari Ulangan. Dia katakan begini, siapapun yang digantung di pohon berada di bawah kutukan Allah. Ya. Sehingga Kristus menebus kita dengan menanggung kutukan Allah. Ya. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Sehingga saudara-saudara, kalau pada saat itu kita ada di situ, kita bisa melihat Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu yang merupakan, dikatakan siapa yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dia murni, tetapi dia disalibkan. Dan salib ini sebenarnya adalah satu perbuatan yang sangat-sangat memalukan. Sebenarnya bangsa Romawi mengambil salib itu, cara menghukum melalui salib itu dari orang Persia. Ya. Karena di salib itu lebih kejam dari dipotong kepalanya, lebih kejam dari direjam, lebih memalukan dari apapun juga. Karena saudara, kalau ada orang yang di kayu salib tergantung, semua orang akan melihat, betul? Semua orang akan melihat, ya. Mau nutup kepala dari mana? Gak bisa nutupin kepala karena disalib. Dikatakan dia itu terhina, saudara-saudara, ya, terhina, menanggung malu, menanggung salib, ya. Tetapi itu merupakan rencana Allah. Ibrani 12 ayat 2 ditulis begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun
memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ada teologi yang mengatakan salib itu terbuat dari kayu. Itu bisa diasosiasikan pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden melihat pohon kehidupan. Ya, mereka ingin dan lalu memakan buahnya. Padahal dari itu maka mereka hidup di dalam kutukan dari Tuhan. Ya. Hukum Tuhan itu diaplikasikan di hukum-hukum Musa, sehingga pada waktu itu hukum Musa selalu kalau orang bersalah itu harus dihukum, harus mengorbankan korban binatang. Tetapi Yesus adalah korban domba agung, korban yang agung, korban yang sempurna, korban yang diberikan Allah untuk kita semua. Ada orang bilang pada waktu orang-orang Yahudi dibunuh sekitar 6 juta orang, itu merupakan satu penghinaan, merupakan satu kekejaman, saudara-saudara. Tetapi kalau dibandingkan dengan salibnya Tuhan Yesus, ini lebih kejam dari pembunuhan di Jerman itu, ya, oleh orang Jerman itu. Mengapa? Karena dia itu anak Allah, tidak bersalah, tapi dibunuh. Sehingga salibnya berbeda, hukumannya berbeda dengan yang lain-lain. Berbeda karena dia anak Allah, tidak bersalah, tetapi disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menerima murka Allah, yang sebenarnya murka Allah itu untuk kita, tetapi dia tanggung semuanya, sehingga siapapun yang melihat dia mendapatkan keselamatan, saudara-saudara. Ada satu syair sebagai penutup saya punya khotbah, dikatakan begini dari Amelia M. Hull, seorang teologian. Dia katakan begini, kalau orang melihat salib ada kehidupan, betul. Kalau orang berdosa melihat salib ada kehidupan. Pada waktu orang berdosa melihat salib ada pengampunan dan ada keselamatan. Karena itu lihatlah dia yang dipaku di salib itu, sehingga kita bisa merasakan pengorbanan dia itu sangat besar sekali. Betul. Malam hari ini kita merayakan Jumat Agung yang 2000 tahun yang lalu Tuhan sendiri mengalaminya. Sesuatu yang kejam, sesuatu yang sadis, tetapi sesuatu yang membawa sukacita karena kita diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih besar dari perbuatan Tuhan di kayu salib, yang merupakan sesuatu perbuatan yang sangat agung sekali. Karena Engkau melakukan sesuatu yang sangat besar, yaitu mengampuni manusia dari dosa dan melepaskan mereka dari cengkraman dosa. Terima kasih Bapa di surga. Bukan saja kami dilepaskan dari dosa, malah kami juga boleh mengalami satu hidup kebangkitan di dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapak, Kau membuat sesuatu yang baru di dalam dunia ini. Kami percaya Engkau akan terus memimpin kami ke arah sesuatu yang lebih mulia, yaitu dekat kepadamu selalu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin.
kita memasuki perjamuan, kita mau naikkan pujian ini, mempersiapkan hati kita ya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita sangat bersyukur sekali seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita dijadikan baru. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita kenang akan Dia. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dan kita kenangkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Fellowship kami dengan Tuhan di dalam perjamuan ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Tuhan sendiri yang telah mengundang kami masuk ke dalam perjamuan-Mu. Untuk kami boleh mengenang atas segala karya Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Karya-Mu yang begitu agung, yang tidak pernah terjadi lagi hanya satu kali, tetapi menyelesaikan seluruh dosa-dosa manusia. Sehingga bagi siapa yang percaya kepadamu akan diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal, yang selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur pada waktu kami makan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang disesat. Kami ikut mengambil bagian di dalam kebangkitan Tuhan. Sehingga kami nanti satu waktu akan mempunyai tubuh yang sempurna. Tubuh yang begitu baik, seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus sendiri. Dan pada waktu kami minum anggur,
yang melambangkan darah-Mu yang Engkau telah curahkan di kayu salib, telah menyucikan seluruh dosa-dosa kami, dan Engkau tidak ingat lagi, dan Engkau sudah sucikan kami untuk selama-lamanya. Dan kami percaya ya Bapa di surga, di dalam persekutuan kami dengan roti dan anggur akan membawa kami terus dalam hidup ini hanya untuk melayani Tuhan, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus, karya-Mu yang agung di kayu salib itu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Terus siapa sekali? Kita akan kembali lagi masuk di dalam doa, yaitu di dalam doa syafaat kita. Saya ingin mendoakan saudara-saudara untuk boleh mempunyai kedamaian, mempunyai kekuatan di masa-masa yang sekarang. Kita percaya dan kita yakin Tuhan akan merubah ke sesuatu yang baru, yang baik untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya Bapa di surga, apa yang terjadi untuk sekarang ini, yang dialami oleh seluruh dunia, pasti akan membawa juga kebaikan untuk orang-orang yang belum percaya, masih mendapatkan kesempatan untuk kami injilkan. Dan pakailah hidup kami ini ya Bapa di surga, untuk kami boleh menceritakan atas kebaikan Tuhan yang Kau telah lakukan di kayu salib, sehingga kami bisa memanggilnya Jumat yang agung, karena di situ bertemulah kemarahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di kayu salib itu, sehingga Tuhan Yesus yang kami percayai, Tuhan Yesus yang kami imani, Tuhan Yesus yang kami selalu pegang, itu akan menuntun kami terus di dalam hidup ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau berkati jemaat-Mu satu persatu di dalam kehidupan mereka, tutup bungkus selalu. Dan kami berdoa supaya kiranya Tuhan saja yang akan terus memimpin kami di dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia dan terimalah berkat daripada Bapa. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam pekerjaanmu di rumah ataupun di mana saja. Diberkatilah di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu, supaya perlindungan Tuhan itu selalu cukup dan malah berlimpah di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.